hari ini kaitan dengan seleksi yang mulai diadakan juga mulai hari ini begitu. Baik, terima kasih Pak Igi. Saya jujur sebetulnya terkait pers atau apa di tangan Pak Igi ini saya belum mau bicara sebetulnya, karena beberapa waktu lalu saya dengan Pak Kadispora sudah bertemu dengan Pak Bupati membicarakan juga terkait dengan urusan persa. Maka saya pikir untuk berkomunikasi dulu dengan Bupati baru saya buat statement. Tapi karena tadi saya pantau di media sudah ada statement dari Pak Kons yang mengatakan sebagai ketua Persab melalui SK Bupati, maka saya berkewajiban untuk mengklarifikasi hal ini sehingga tidak menimbul pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat pecinta bola, khususnya bagi anak-anak muda yang ingin atau ingin tampil dalam seleksi untuk kejuaraan Eltari ini. Maka saya perlu jelaskan bahwa saya mengamati juga di videonya Pak Konsando bahwa mereka akan berkoordinasi dengan ASKAP untuk pendaftaran. Artinya bahwa beliau mengakui betul dalam hal untuk kegiatan turnamen Eltari ini, itu yang berhak untuk mendaftar ada di ASKAP. Itu satu yang diakui. Lalu kemudian seharusnya kalau mengetahui itu dalam mengambil keputusan untuk melakukan seleksi segala macam, harusnya berkoordinasi dulu dengan ASKAP, baru itu diumumkan untuk melakukan seleksi. Karena ada banyak regulasi yang harus mereka pahami sehingga dalam perekrutan nanti tidak keliru. Contoh yang dikatakan U22 atau U23. Nah, di situ yang kami dapat regulasinya dari PSSI Provinsi NTT, itu batasan umur jelas, kelahiran 1 Januari 2000 sampai 31 Desember 2004. Kalau hanya bicara konteks U22, U23, maka 2005 juga U22, U23. Ini yang saya anggap mereka terlalu jauh melambung kewenangannya ASKAP. Yang berikut juga soal pelatih. Itu yang diharapkan atau diterapkan dalam aturannya itu pelatih berlisensi AFC, bukan C nasional. Ini dulu. Nah, kalau tidak paham, lalu bagaimana bisa mengambil keputusan untuk melakukan seleksi secara personal? Nah, saya tidak mengatakan bahwa SK Bupati itu salah atau benar, tidak. Tetapi bahwa dalam mengurus sepak bola, payungnya hanya satu. Induknya adalah Asosiasi Sepak Bola. Yang hal ini ASKAP PSSI Kabupaten Belu. Nah, di sisi lain, sebelum saya bertemu lagi dengan Pak Bupati, setelah beberapa waktu saya ketemu, malah sudah keluar konferensi pers dari beliau. Ini saya sesalkan. Seharusnya kita diskusi dulu, kita koordinasi dulu, baru keluar. Terkait dengan ASKAP juga mengeluarkan himbauan atau pengumuman untuk melakukan seleksi, itu saya sudah koordinasi dengan Pak Sekda melalui chat WA. Saya sampaikan ke beliau karena beberapa waktu lalu kita tahu sama-sama ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Belu terkait kegiatan Bertaloka. Nah, di situ poin 3 menyampaikan bahwa bahwa stadion itu digunakan untuk persiapan Eltari. Maka dalam hal ini untuk biar kita sinkron dengan himbauan itu atau surat itu, kami segera bertindak melakukan pengumuman untuk seleksi itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah itu menjadi sinkron. Jangan sampai menimbulkan penilaian atau tanggapan dari pihak panitianya bahwa ini terkesan mengada-ngada. Namun apa yang dijawab oleh Pak Sekda terhadap saya juga saya anggap salah. Pak Sekda menyampaikan bahwa koordinasi dengan Pak Kons Persab Belu. Lalu saya sampaikan lagi ke beliau, chat WA-nya ada ya. Nah, saya sampaikan soal format pendaftaran tim atau Persab yang bakal mengikuti Eltari Cup di Lembang. Saya kirim ke beliau. Beliau menyampaikan lagi dan koordinasi. Saya bilang, bahkan beliau mengirim chatnya Pak Kons ke dia, teruskan ke saya, yang sifatnya melapor ke beliau. Nah, pertanyaan saya, waktu Pak Kons melapor ke Pak Sekda sampaikan tidak ke Pak Kons untuk berkoordinasi dengan ASKAP. Nah, ini juga langkah yang menurut saya Pak Sekda harus clearkan sebetulnya, sehingga tidak menimbulkan
salah tangkap soal ini SK Bupati, ini SK apa. Karena ini kita harus jelaskan bersama-sama. Saya sebagai Ketua Askap Belu sangat menyesal sekali dengan statementnya mereka, baik dari Pak Sekda secara pribadi lewat WA maupun Pak Kol sebagai Ketua Persab. Karena menimbulkan kegaduhan. Anak-anak muda yang punya talenta yang mau mendaftar itu kebingungan sekarang. Mau yang kemana? Versinya mana? Ini yang saya kira seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan. Dan saya juga secara pribadi sampaikan ke pengurus panitia Datang Cup kemarin, karena berdasarkan video juga Pak Pons menyampaikan sudah pengumuman lewat kegiatan Datang Cup. Saya sampaikan ke panitia hari ini secara terbuka bahwa panitia Datang Cup tidak profesional karena mereka harusnya mengurus saja event Datang Cup, bukan urusan pengumuman lain-lain. Kalau ada pun pengumuman itu harusnya mereka koordinasi dengan Askap. Maka saya sampaikan bagi para tim yang ikut Datang Cup dan panitia Datang Cup, pada kesempatan saya juga sampaikan bantuan uang hadiah juara 1 saya cabut karena saya melihat bahwa panitia Datang Cup tidak profesional dan tidak netral mengurus sepak bola. Itu. Yang berikut lagi saya sampaikan, ini semua bisa clear kalau kita duduk bersama dan endingnya harus ada. Endingnya harus ada. Saya tidak persoalkan untuk mempertahankan siapa yang harus bawa tim Persib ke Lembata, tapi pada prinsipnya bahwa SK untuk pembentukan Persib Belu itu dia harusnya temporer, artinya bersifat hanya untuk satu kali event, bukan masa waktu 5 tahun. Karena setiap SK yang diberikan oleh Bupati ataupun Askap itu per event, sehingga dari event itu ada evaluasi. Bagaimana bisa tim klub bola yang katanya milik pemerintah, tetapi mendaftarnya harus ketua Askap? Nah, ini bertolak belakang. Kalau bilang sah, ya sah, daftar sendiri. Jangan suruh Askap daftar lagi. Kalau suruh daftar, berarti itu mengakui dengan jelas dan paham bahwa sebetulnya mengurus adalah Askap. Gitu. Dan kenapa saya singgung soal SK Bupati? Karena yang disampaikan oleh Pak Konsando sudah terlalu jauh menyampaikan tupoksinya Persab. Kalau yang mereka anggap itu benar, sesuai itu, Persab kalau dia klub, dia tidak bisa mengurus event-event. Lalu kenapa disampaikan bilang, oh kami sudah persiapkan segala macam, nanti juga kami akan adakan event Bupati Cup. Kewenangan Persab di mana mengurus event? Karena perangkat pertandingan bukan ada di Persab kalau dia klub. Ini saya harus sampaikan secara ini biar masyarakat juga paham. Dan saya berani katakan ini karena saya pengurus Persab tahun 2006-2009. Saya masuk dalam pengurus. Waktu itu belum ada Askap, belum ada asosiasi. Maka Persab itulah klub juga sebagai pengurus sepak bola. Kemudian keluar regulasi yang mana ada asosiasi sebagai perpanjangan tangannya PSSI di setiap kabupaten untuk mengurus cabang olahraga prestasi dalam hal ini sepak bola. Maka asosiasi mengurus seluruh kegiatan, baik itu pembinaan klub, termasuk penyelenggaraan event-event, pemasalan segala macam, itu ada di asosiasi. Nah, dalam hal ini Eltari itu juga dia skemanya antar klub karena dia eventnya PSSI. Tetapi ada terobosan yang bagus dari Asprof NTT dari provinsi dengan KONI provinsi, karena mengingat beban biaya terhadap pemerintah daerah itu terlalu tinggi dalam hal kegiatan-kegiatan olahraga bola kaki, khususnya bola kaki. Maka Porprov kali ini itu sepak bola itu dihitung dari Eltari. Nah, dari Eltari. Jadi Porprov khususnya sepak bola itu eventnya Eltari. Maka kewajiban pemerintah daerah harus ikut itu karena dia agendanya Porprov. Walaupun juga istilahnya ada mix antara eventnya PSSI dan Porprov. Dan di sepak bola di NTT untuk Porprov ada dua. Yang pertama sepak bola ini lapangan besar, yang kedua sepak bola pantai. Ini juga agendanya Porprov. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa mereka harus paham. Apa disampaikan Konsando saya anggap tidak paham. Sangat tidak paham.
karena penjelasannya ada dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama, dia sampaikan secara jelas bahwa nanti akan koordinasi dengan ASKAP untuk mendaftar. Artinya dia tahu bahwa yang daftar itu ASKAP. Yang kedua, dia sampaikan lagi, kami sudah bicara dengan Pak Bupati, nanti akan ada Bupati Cup, klub urus event bagaimana ceritanya. Maka dari itu, jangan menggunakan SK ini untuk melambung yang lebih jauh. Silakan, mau tunjuk siapa, Pak Kors mau jalan sebagai manajer, boleh. Saya tidak batasi itu. Tapi kita harus duduk bersama-sama, bukan asal bicara sendiri. Lalu di media menyampaikan secara gamblang seolah-olah itu paling benar. Saya harus sampaikan itu paling salah. Dan Pak Sekda juga chatnya masih ada dengan saya di sini. Dan ini juga saya akan pertanyakan nanti dari Pak Sekda, bahwa mengurus sepak bola ada rule-nya, ada aturannya. Dari Undang-Undang 3 tahun 2005 soal sistem keolahragaan nasional, kemudian ada turunannya dalam PP 16 tahun 2007, itu dalam pasal 34 menyatakan jelas urusan pemasalan, pembibitan, bahkan kejuaraan segala macam ada di asosiasi cabang olahraga. Lalu hari ini muncul lagi Undang-Undang 11 tahun 2022 terkait keolahragaan, lebih jelas lagi, semua ada dalam aturan di undang-undang. Sehingga jangan seolah-olah membenturkan asosiasi dengan pemerintah daerah ini. Tapi yang paling saya sayangkan adalah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya anak-anak muda yang kelahiran tahun 2000 sampai 2004 yang akan seleksi Eltari nanti. Mereka menjadi serba salah. Mau ikut ini takut salah, ikut sana takut salah. Ini kesian. Dan saya kira dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan Ketua KONI juga Kadispora serta Sekda Belu untuk ini kita clearkan secepatnya. Mungkin sementara itu ada pertanyaan lain, silakan. Jadi kakak, sebenarnya apa yang perekrutan yang dilakukan oleh Persab saat ini salah sebenarnya? Menurut saya tidak benar, karena tanpa koordinasi dengan ASKAP. Itu. Harus mendapat izin atau memang ASKAP yang harus berkoordinasi? Karena itu tadi, yang pertama mereka umumkan itu U22, U23. U22 itu batasannya sampai mana? 17 tahun juga U22, 10 tahun juga U22. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab atas pengumuman itu? Saya tidak tahu resminya, tapi saya lihat di flyer yang dibagikan ada surat yang diketik itu juga tanda tangannya tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Logonya apa? Itu. Jadi sebelum flyer itu keluar juga sebenarnya harus ada koordinasi dengan ASKAP. Kalau itu kan saya beranjak dari pernyataan beliau bahwa beliau mengakui akan berkoordinasi dengan ASKAP untuk pendaftaran. Kalau untuk pendaftaran maka kewenangan ada di orang yang mendaftar. Itu dulu. Jadi kalau semacam Persab tetap berjalan dengan versi dia punya, apakah dia bisa mendaftar nanti ke depan? Dia jelas mengatakan akan koordinasi dengan ASKAP untuk ASKAP mendaftar. Jadi kalau tidak titik temu, silahkan Persab tentukan apa harus berjalan. Saya juga berjalan sebagai payungnya sepak bola Indonesia. Berarti ASKAP juga akan melakukan seleksi? Ya, seleksi. Tetap berjalan. Dengan pelatih tentunya sesuai regulasi yang disampaikan oleh PSSI.